Ya, gara-gara baca buku ini beberapa hari yang lalu, gua jadi tertarik ngebahas negara-negara Asia Tenggara, khususnya negara ini, Singapura, negara tetangga kita yang jadi salah satu dari 5 negara terkaya di dunia saat ini. Bahkan gokilnya lagi, mereka nempatin posisi 1 se-Asia Tenggara loh. Gile nggak tuh? Kita kapan ya kayak gini? Ya sebenarnya hal ini bukan hal yang mengejutkan ya, karena lu semua pasti tahu lah gimana majunya di negara. Mulai dari pertumbuhan ekonominya, pendidikan, keamanan, kebersihan, sampai kebijakan-kebijakan pemerintahnya yang emang niat buat maju. Salah satunya yaitu mereka anti banget sama yang namanya korupsi. Bukan berarti nggak ada, tapi korupsi di sana tuh benar-benar sangat minim. Sampai-sampai mereka menduduki posisi 3 sebagai negara paling bebas korupsi di dunia menurut Transparency International tahun 2024. Beda banget sama negara sebelahnya yang peringkat 99. Wow, padahal tetanggaan loh. Tapi kalian tahu nggak, sebelum jadi kaya banget kayak sekarang, sejarah mencatat Singapura dulunya miskin banget. Bahkan saking miskinnya, mereka sampai pernah dianggap sebagai negara beban tanpa masa depan. Terus sempat gabung juga ke Malaysia, tapi habis itu pisah lagi. Lah, kok bisa? Penasaran? Kalau gitu langsung aja. Hai guys, selamat datang di channel Meatbox dan inilah asal-usul Singapura. Negara kecil yang dulunya miskin, sekarang jadi yang terkaya se-Asia Tenggara. Well, gue yakin kebanyakan dari kita semua pasti tahulah Singapura itu kayak gimana. Mau itu yang udah pernah kesana ataupun yang belum. Dan gue yakin kesan kita sama negara ini pasti sama. Rapi, bersih, dan maju. Ya kan? Ya nggak? Ya dong, gue udah malu loh ini. Dan kayak yang gue singgung tadi, dan kalian juga sedikitnya pasti udah tahu, kalau Singapura dulunya adalah bagian dari Malaysia. Iya, sempet gabung mereka sama teman debat rendang kita ini. Terus kenapa bisa pisah, Bang? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kenapa mereka pisah, biar lebih paham lagi, ada baiknya kalau kita mundur dulu nih ke zaman kerajaannya. Zaman dimana Singapura bisa kebentuk. Karena secara letak geografis maupun sejarahnya, Singapura punya lika-liku peradaban yang lumayan greget dan berkaitan kuat sama kerajaan-kerajaan Indonesia. Jadi kalau menurut buku Graham Saunders, History of Brunei, catatan pertama yang nyebut mengenai Singapura itu pertama kali ditemukan di abad ketiga di Cina, yang dicatat oleh seorang pengembara bernama Faxian. Jadi di buku itu Faxian bilang kalau kawasan Singapura ini dulunya adalah sebuah pulau yang dinamakan Pulau Chung, yang kalau dalam bahasa Melayu artinya Pulau Ujung. Ya gua nggak tahu ini plesetan atau bukan, tapi yang pasti penyebutannya emang gitu, mirip-mirip. Pulau Chung, Pulau Ujung. Ya karena letaknya emang di ujung kali ya. Terus di tahun 1299 mulai berdiri kerajaan sendiri di sana. Yang kalau menurut Salalatu Salatin, catatan sejarah penting mengenai peradaban Melayu, kerajaan ini didirikan oleh Sang Nila Utama, pangeran dari kerajaan Sriwijaya. Iya, kerajaan Sriwijaya. Jadi kalau menurut buku Jane E. Epshire, History of Singapore, wilayah yang sekarang disebut Singapura ini dulunya dikenal dengan nama Temasek atau Tumasik, yang merupakan wilayah taklukan Sriwijaya. Dan sejak tahun 1025 sampai 1068, Sriwijaya diserang terus sama kerajaan Chola, kerajaan besar India, yang ngebuat kondisi Sriwijaya jadi nggak stabil. Ya bisa dibilang agak pecah belah lah Sriwijaya saat itu. Nah gegara inilah Sang Nila Utama kemudian dikirim ke wilayah Temasek atau Tumasik tadi, biar selamat. Dan dari sini juga Sang Nila Utama kemudian ngebangun kerajaan kecil di sana, yang dia kasih nama Singhapura, dengan gelar raja Sri Tribuana. Dan asal-usul kenapa wilayah ini disebut Singapura juga tergolong unik ya, karena waktu Sang Nila Utama pertama kali nyampe di Tumasik, konon katanya dia ngelihat seekor hewan yang perawakannya itu gagah banget, berambut emas dan kelihatan bijaksana. Yang kalau dari ciri-cirinya, hewan ini bisa diasumsikan sebagai seekor singa. Maka dari itulah dia kemudian ngasih nama kerajaannya dengan nama Singhapura, yang diambil dari dua kata Sangsakerta, Singha dan Pura. Singha itu singa dan Pura itu kota, jadinya Singhapura. Oke, mantap. Tapi kalau dipikir-pikir agak aneh nggak sih ada singa di Asia Tenggara waktu itu? Karena setahu gua singa di Asia itu cuma ada di India doang. Itu pun tergolong dikit. Apa jangan-jangan singanya punya kerajaan Chola yang lepas kali ya? Tapi ya udahlah ya, suka-suka rajanya aja mau ngasih nama apa.
Tapi sayang, kejayaan Singapura nggak bertahan lama. Menurut buku Archaeological Research of Forbidden Hill of Singapore karya John N. Mixick, di masa kepemimpinan raja kedua mereka yaitu Sri Wikramawira yang berlangsung cukup singkat, tepatnya dari tahun 1357 sampai 1362, wilayah Tumasik pada akhirnya jatuh ke tangan Majapahit yang waktu itu dipimpin sama Hayam Wuruk. Makanya di kitab Negara Kartagama, Tumasik tercatat sebagai wilayah taklukan Majapahit, yang mana hal ini juga merupakan bagian dari Sumpah Palapa, sumpah sakralnya Patih Gajah Mada. By the way, buat kalian yang mau tahu tentang Sumpah Palapa atau Gajah Mada, kalian bisa nonton video gua yang ini. Dan semenjak dari sini, di sekitaran tahun 1380-an, Tumasik sempat pindah tangan lagi ke Kerajaan Ayutthaya, Kerajaan Thailand. Gara-gara Ayutthaya berhasil manfaatin polemik politik yang terjadi di kubu Majapahit. Tapi lagi-lagi ini nggak berlangsung lama ya, karena di tahun 1390, Tumasik berhasil diambil balik sama Majapahit. Di tahun 1405 sepeninggal Hayam Wuruk, Majapahit mengalami konflik internal skala besar dikarenakan perang saudara. Yang perang ini dikenal sebagai Perang Parekrek, yang juga merupakan faktor terbesar melemahnya kerajaan Majapahit saat itu. Dan di tahun itu juga muncul kekuatan besar di Semenanjung Malaya, yaitu Kesultanan Malaka. Ya udah, karena Majapahit udah lemah sedangkan Malaka di kondisi prime-nya, Tumasik ya langsung direbut sama Malaka tanpa perlawanan yang gimana-gimana. Karena selain lemah, Majapahit waktu itu juga udah diambang kehancuran. Ya udah, dari sini mulai dah tuh Tumasik dikelola sama Kesultanan Malaka sampai di tahun 1551. Sebelum akhirnya diterusin sama Kesultanan Johor, generasi kedua dari Kesultanan Malaka. Lanjut ke tahun 1613, Portugis datang dan seperti biasa mereka mulai rese di sini. Mereka nyoba buat memonopoli dan menjadikan Tumasik sebagai pusat transit perdagangan mereka. Tapi permintaan ini ditolak sama Kesultanan Johor. Sampai akhirnya kedua belah pihak terlibat polemik yang cukup panjang. Yang polemik ini berujung pada peristiwa pembakaran pemukiman penduduk di sekitaran sungai utama Tumasik yang dilakukan oleh pihak Portugis. Jelas hal ini ngebuat Tumasik mengalami kehancuran total waktu itu. Dan dari sini juga Tumasik pada akhirnya mulai ditinggalkan. Nah, dikarenakan peristiwa pembakaran tadi, Tumasik yang tadinya menjadi wilayah incaran kerajaan-kerajaan besar, perlahan-lahan mulai kehilangan pamor. Gak ada lagi yang tertarik sama wilayah ini. Karena selain punya sejarah kelam, semenjak kejadian pembakaran tadi, Tumasik juga berangsur-angsur berubah jadi sarang bandit dan bajak laut. Menurut buku Chinese in Malaya, karya Victor Purcell, semenjak terabaikan, wilayah ini konon sering dijadikan arena perang ataupun sarang bajak laut buat nyimpen atau ngerebutin harta rampasan. Dan dari sini juga nama Temasek atau Tumasik berangsur-angsur juga ikut dilupakan, alias nggak dipakai lagi. Dan setelah sekitar 2 abad ditinggalin, di tanggal 28 Januari 1819 datang orang-orang dari East Indian Company atau biasa disingkat EIC yang dipimpin sama Thomas Raffles. By the way, buat yang nggak tahu, EIC ini adalah perusahaan dagangnya kerajaan Inggris sekaligus saingannya VOC. Dan bener aja, tujuan EIC ke Tumasik emang buat nyari tempat strategis di Selat Malaka buat nandingin dominasi VOC yang udah duluan berkuasa di negeri para ninja. Tahu ya negeri para ninja di mana? Nah, yang edannya menurut jurnal W. Bartley, pas Raffles nyampe, Tumasik cuma dihuni sama satu keluarga bangsawan Johor dan 150 rakyat biasa. Iya, segitu doang tuh orang yang hidup di Tumasik waktu itu. Yang 150 orang ini terdiri dari 30 orang etnis Cina dan 120 orang Melayu. Dan setelah diskusi panjang, akhirnya di sini Raffles ngasih sejumlah uang ke keluarga tersebut dan ngebuat beberapa kesepakatan dagang supaya EIC kedepannya bisa memonopoli wilayah itu. Dan ya, dari sini mulai dah tuh Tumasik dikelola sama EIC. Sampai di tanggal 9 November 1824, Tumasik resmi jadi milik Inggris. Dan dari sini juga wilayah ini balik lagi ke nama awalnya, yaitu Singapura. Nah, di bawah kelolaan EIC, Singapura ternyata berkembang pesat. Berubah mereka jadi kota modern dan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Berkembang terus sampai akhirnya di tahun 1926, Singapura jadi salah satu dari 3 wilayah administratif paling penting di Selat Malaka bersama Penang dan Melaka. Yang 3 wilayah ini dinamakan Strait Settlement atau negeri-negeri selat.
Lanjut ke tahun 1942, Jepang menang telak atas sekutu dan Inggris mau nggak mau harus ngasih Singapura ke Jepang. Iya, di tahun itu Singapura sempat jatuh ke tangan Jepang dan waktu itu Jepang juga sempat ngerubah nama Singapura jadi Sunanto. Iya, jadi Sunanto namanya waktu dikuasai Jepang. Dan di masa pemerintahan Jepang ini juga lah bibit-bibit pertikaian antara ras etnis mulai bermunculan. Jadi ceritanya, semenjak berkembang, imigran yang datang dari Cina ke Singapura itu ternyata makin hari makin banyak. Sementara lapangan kerja cukup terbatas. Jadinya etnis Cina mau nggak mau harus rebutan lapangan pekerjaan sama orang Melayu yang merupakan pribumi asli. Yang mana pertikaian ini nantinya akan jadi masalah paling problematik ke depannya. Terus tahun 1945 Jepang kalah perang dan Singapura kemudian dibalikin lagi ke Inggris di tanggal 12 September. Tapi beda dari yang dulu, sekarang Singapura statusnya berubah jadi wilayah otonomi khusus. Yang artinya Singapura sekarang diizinin buat milih pemimpinnya sendiri. Walaupun di sini masih dalam pengaruh Inggris ya. Dan karena statusnya udah berubah, di tahun 1955 Singapura mengadakan pemilu pertama mereka. Yang dari hasil pemilu ini dimenangkan oleh tokoh dari kubu pro kemerdekaan, yaitu David Saul Marshall sebagai ketua menteri. Dan abis kepilih, David langsung terbang ke London buat minta kemerdekaan mereka secara penuh dari Inggris. Tapi sayangnya permintaan ini ditolak. Welcome to London on this cold night. You are going to have talks with the Secretary of State for the Colonies and others here in London on the constitutional future of Singapore. What are your own aims and hopes of these London talks? We all understand the same by independence, but these talks are merely preliminary in fixing an agenda for the Constitutional Conference next spring. Nah, ngerasa gagal mengantarkan rakyatnya ke kemerdekaan, David akhirnya mengundurkan diri dan kemudian diganti sama Lim Yew Hock. Nah, yang harus kita ketahui, di bawah pemerintahan Lim Yew Hock, Singapura pelan-pelan berhasil lepas dari pengaruh Inggris dan mendapat hak kekuasaan sendiri, yang ngebuat Singapura bisa milih pemimpin mereka di luar pengaruh Inggris. Tapi dikarenakan rezim Lim Yew Hock dianggap terlalu keras, di tahun 1959 rezimnya jatuh dan Singapura kembali harus mengadakan pemilu untuk kedua kalinya. Dan dari hasil pemilu kedua ini, terpilihlah satu orang yang berasal dari partai PAP, People Action Party, atau Partai Aksi Masyarakat, yaitu Lee Kuan Yew, Perdana Menteri pertama Singapura. Dan di tahun 1963, Singapura dinyatakan resmi berpisah dari Inggris. Hore! I am calculating not in terms of the next election. That's no trouble. 68, no trouble. I am calculating in terms of the next generation, in terms of the next 100 years, in terms of eternity. And believe you me, the next 1,000 years, we will be here. Nah, walaupun kesannya di sini mereka udah mendapatkan kebebasan ya, bukan berarti semua masalah juga ikut kelar. Justru dari sinilah masalah-masalah baru, khususnya masalah ekonomi, mulai bermunculan. Jadi waktu Inggris angkat kaki, Singapura benar-benar jadi miskin banget. Nggak punya apa-apa mereka. Lapangan kerja kosong, pengangguran di mana-mana, sumber daya alamnya nggak ada yang bisa dimanfaatin, karena cuma dikit. Bukan dikit lagi sih, tapi bisa dibilang hampir nggak ada. Tambang nggak ada, lahan pertanian nggak ada, ya pokoknya hancur lah kondisi ekonomi mereka waktu itu. Ditambah mereka juga harus impor air bersih sama makanan pokok buat menghidupi masyarakatnya. Saking minimnya lahan pertanian yang bisa dimanfaatin. Dan karena waktu itu masalah-masalah ini benar-benar serius dan gak ada jalan keluarnya, untuk menyelamatkan seluruh masyarakat Singapura, di tanggal 31 Agustus 1963, Lee Kuan Yew akhirnya mutusin Singapura untuk bergabung ke Federasi Malaysia. Tapi lagi-lagi bukannya masalah kelar, Singapura justru harus menghadapi masalah yang lebih pelik. Karena belum ada setahun bergabung, kerusuhan antar etnis langsung pecah dan skalanya pun makin hari makin besar. In 1964, a series of race riots between Chinese and Malays broke out in Singapore, leaving dozens dead and hundreds injured. When it came to racial riots, it was just madness. I experienced myself firsthand, and that was when I felt so threatened and where I was almost killed. Nah, untuk menangani masalah ini, pemerintah Malaysia kemudian menerapkan hak khusus untuk penduduk Bumi Putra atau orang-orang asli Melayu yang ngebuat prasangka antar etnis makin kemari makin tinggi. Dan kalau menurut History SG, situasi politik mereka waktu itu juga makin memperkeruh suasana.
Jadi kayak yang gua bilang tadi, kebijakan pemerintah Malaysia ini kan kayak terkesan lebih condong ke pribumi kan. Jadinya etnis Cina, mereka ini merasa kayak didiskriminasi waktu itu. Ditambah di saat situasi lagi panas kayak gini, Lee Kuan Yew malah masukin partainya tadi, yaitu Partai Aksi Masyarakat yang 75%-nya terdiri dari etnis Cina ke dalam pemilihan nasional Malaysia. Ya udah, dari sini makin sulit lagi lah masalah mereka. Makin panas lagi ketegangan antar etnis Melayu dan etnis Cina. Kerusuhan-kerusuhan pun makin sering terjadi, dari yang skalanya kecil sampai yang gede banget. Ya kalau udah kayak gini ya emang udah repot sih jatuhnya. And in Singapore, the idea was that all races should be treated equal. But in Malaysia, there was a different outlook because Malay leaders and Malay politicians felt they were sons of the soil. There was a sense that Malays should always have the political dominant position. Dan karena masalah-masalah ini terus berlanjut dan Singapura dianggap sebagai biang keroknya, di tahun 1965, Parlemen Malaysia merilis keputusan yang sangat mengejutkan di sidang parlemen mereka. Keputusan apa tuh Bang? Mereka merilis RUU yang memungkinkan kalau Singapura bisa berdiri sendiri sebagai negara berdaulat, atau kasarnya mereka ngeluarin Singapura dari Federasi Malaysia. Jadi dari hasil voting sidang parlemen itu terkumpul 126 suara banding 0. Yang 126 suara ini semuanya setuju untuk ngeluarin Singapura dari Federasi Malaysia. Ya udah, mau nggak mau Singapura pun harus terima sama keputusan ini dan terpaksa berdiri sendiri sebagai negara berdaulat. Dan pada tanggal 9 Agustus 1965, Singapura resmi mendeklarasikan kemerdekaan untuk pertama kalinya. Nah, karena hal ini juga, orang-orang sering anggap Singapura sebagai satu-satunya negara yang merdeka bukan atas kehendak sendiri, melainkan atas keterpaksaan. Gimana menurut kalian? Benar atau enggak anggapan ini? Terus di hari itu juga di sekitaran jam 4 sore, Lee Kuan Yew mengadakan konferensi pers di Singapura TV. Di sini dia ngejelasin alasan kenapa Singapura harus pisah dari Malaysia. Dan momen ini tuh dianggap emosional dan memorable sekali ya. Karena waktu Lee Kuan Yew ngomong, dia tuh sampai nahan nangis dan kelihatan banget kalau dalam kondisi yang lagi sangat sedih. Ini lihat aja nih sendiri, gua aja sampai terenyuh lihat beliau. A moment of, every time we look back on this moment when we signed this agreement which severed Singapore from Malaysia, it will be a moment of anguish. I mean, for me, it is a moment of anguish because all my life, you see, the whole of my adult life. Ya buat gua kesedihan beliau ini wajar ya, karena lu dilepas di saat situasi lu lagi ancur-ancurnya, lagi terpuruk-puruknya. Tapi lu harus menjalani semuanya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Angka pengangguran tinggi, pemukiman kumuh mendominasi, sumber daya alam gak ada yang bisa dimanfaatin. Ya dari sini aja udah kebayang kan gimana stresnya beliau. Kedepannya harus ngambil langkah apa, harus ngapain, buat mempertanggungjawabkan dan menyelamatkan rakyat Singapura yang jumlahnya gak sedikit. Tapi siapa sangka dari perpisahan ini Singapura benar-benar bangkit. Dan bangkitnya juga nggak main-main, benar-benar bangun mereka. Lee Kuan Yew dengan segala upaya dan kerja kerasnya berhasil memajukan rakyat Singapura dan menciptakan alur ekonomi yang luar biasa pesat. Antara lain dia berhasil memanfaatkan letak negaranya sebagai wilayah transit perdagangan internasional paling strategis di Asia, memajukan SDM rakyatnya, serta berhasil membuka jalan untuk para investor asing supaya mau menginvestasikan uangnya di Singapura. Dan untuk mewujudkan hal ini terhitung gak mudah ya, karena Lee Kuan Yew harus bisa ngebuat Singapura jadi tempat ideal untuk para investor global. Maka dari itu, langkah paling pertama yang dia ambil adalah memberantas korupsi secara masif. Iya, memberantas korupsi. Jadi kalau menurut Asia Times, di sini Lee Kuan Yew sadar kalau negaranya mau bertahan dan dikenal dunia sehingga orang-orang luar mau naruh dan muter duitnya di Singapura, langkah awal yang harus dia ambil adalah memberantas korupsi secara total. Sekali lagi ya, memberantas korupsi. Terus di lain sisi, Lee Kuan Yew juga mendorong pembangunan dan pendidikan secara besar-besaran supaya SDM negaranya juga ikut berkembang dan bisa beradaptasi dengan zaman sehingga nantinya bisa dimanfaatkan secara optimal. Dan wala, usahanya ini benar-benar gacor.
Di tahun 1970, ekonomi maupun SDM Singapura benar-benar kelihatan pesat banget perkembangannya. Pembangunannya pun juga edan-edanan, plus lingkungannya juga dibuat sebersih mungkin, baik fisik maupun politiknya. Dan satu lagi, pemilihan orang-orang yang bekerja di pemerintahan itu juga harus melewati seleksi yang sangat-sangat ketat. Harus benar-benar orang yang berintegritas dan sesuai dengan bidangnya. Misalkan Badan Gizi Nasional nih, atau BGN. Nah itu harus orang-orang yang benar-benar tahu dan ahli di bidang gizi. Nggak kayak negara tetangganya yang naruh anggota militer bahkan ahli serangga sebagai ketua BGN-nya. Ya kalau ini lu pikir sendiri aja ya. Seorang ahli serangga diangkat jadi ketua BGN itu konsepnya gimana itu? As the newly elected Prime Minister in 1959, he made it mandatory for his entire cabinet to be dressed uniformly in white shirts and trousers. The idea was to symbolize austerity and integrity. 他一点贪污的都没有办法容忍了，腐败是绝对不允许的，不允许存在的。 Dan benar aja, semua kerja keras Lee Kuan Yew dibayar lunas. Investor yang datang ke Singapura beneran meledak, banget malahan. Bener-bener datang sendiri uang yang selama ini mereka harapkan. Karena para investor asing, mereka-mereka ini emang ngerasa nyaman dan aman muter duitnya di Singapura. Karena mereka nggak perlu ngelewatin sogok sana-sini, cuma untuk berinvestasi. Cukup lewat satu pintu utama aja, yaitu pemerintah, urusan langsung kelar. Nggak perlu ada pungli ini itu. Dan berkat hal ini juga, kita bisa lihat sendiri kan seberapa maju Singapura sekarang. Jadi negara terkaya nomor 2 di dunia loh mereka. Dan nomor 1 se-Asia Tenggara. Gile gak tuh? Dari yang tadinya terbuang, gak ada apa-apa, dianggap beban, pindah kuasa sana-sini, ujung-ujungnya malah dia yang jadi bos. Jadi cemburu gua. 如果要钱，不要参政。你一旦 给人家收买，就卖出去你的命运，你的政治命运就完了，你的前功尽去。 So ya itulah dia tadi asal-usul Singapura. Gimana menurut kalian? Silahkan berpendapat dengan sehat di kolom komentar. Dan buat kalian yang mau request bisa dengan cara mereplay komentar yang udah gue pin, atau bisa langsung DM gue di Instagram supaya diskusi yang lain tidak terganggu. Dan ya mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga menghibur dan nambah wawasan kita semua. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan gue mohon maaf, dan kalau ada yang salah dari cerita ini mohon dikoreksi. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka dengan channel ini. Makasih udah nonton. Hope you enjoy and see you guys in the next video. Peace out.